Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, kali ini balik lagi sama pembahasan One Piece yang kayaknya menarik buat ngebahas bagaimana sebenarnya ya si Chichibukai dulu bisa dianggap sebagai salah satu dari 3 penyeimbang di dunia One Piece. Karena entah kalian merasakan hal yang sama atau enggak, cuman gara-gara beberapa faktor yang bakal dijelasin nantinya ya, si Chichibukai jadi dianggap atau dipandang sebelah mata. Sehingga kita pun merasa kalau mungkinkah mereka ini benar-benar bagian dari keseimbangan di dunia One Piece itu sendiri. Soalnya apa yang terlihat khususnya sebelum time skip sepertinya gak terlalu memberikan kesan seperti sebuah kelompok yang bisa memberikan keseimbangan kan. Berbeda dengan Angkatan Laut atau Yonko yang mana keduanya emang memberikan kesan kuat bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dengan power yang mereka punya, rasanya apapun yang mereka inginkan ya, entah itu menguasai atau menyelesaikan masalah yang muncul, mereka semua memiliki kekuatan hingga sumber daya yang memadai. Hal ini kalau misalnya pribadi sih ya, ngerasa kemungkinan gara-gara kru topi jerami terlihat berhasil mengalahkan beberapa Chichibukai di awal, sedangkan dua penyeimbang lainnya yaitu pihak Angkatan Laut dan Yonko malah diberikan kesan yang berlawanan. Yang mana hal itu ngebuat kita sendiri ngerasa kalau tanpa Chichibukai sendiri pun lautan mungkin akan tetap seimbang. Akan tetapi setelah time skip, khususnya setelah proyek Pacifista versi upgrade berhasil diselesaikan oleh Dr. Vegapunk, barulah sistem Chichibukai benar-benar dihapuskan sesuai keinginan dari salah satu admiral Angkatan Laut juga. Namun yang aneh, malah setelah bubarnya sistem Chichibukai, beberapa anggota bajak laut yang sempat tergabung di sana baru seperti memulai menunjukkan taringnya, karena ternyata ya bounty yang mereka miliki saat ini gak main-main. Bahkan hampir bisa dikatakan berada di atas nilai dari para komandan pertama para Yonko. Nah, hal ini kalau kita tarik lebih jauh, mungkin efek domino yang diciptakan oleh keberhasilan Our Bakasencho bersama nakamanya ya dalam mengalahkan beberapa Chichibukai, kayak misalnya aja Crocodile yang pertama kali berhasil Luffy kalahkan. Lalu lanjut ada juga Gekko Moria yang lagi-lagi berhasil Luffy kalahkan. Meski sebenarnya setelah itu bajak laut topi jerami bertemu dengan Bartolome Kuma, tapi karena satu dan yang lain hal ya, atau bisa dibilang ingin membantu ya, Kuma gak bisa kita kategorikan sebagai lawan dari mereka. Padahal salah satu Chichibukai yang bisa dibilang memiliki intimidasi paling tinggi pada masanya, bisa kita bilang Kuma adalah salah satunya. Ya, kita sendiri tahu betapa merepotkannya Kuma bagi para generasi terburuk. Bahkan saat dia udah menjadi Pacifista pun, Law sama Kid harus bekerja sama dan mengalahkannya dengan susah payah. Hal ini tentu jelas berbeda dengan apa yang bisa kita lihat dari dua penyeimbang dunia One Piece lain, dimana pihak Angkatan Laut sendiri bisa dibilang emang udah sangat jelas bakalan menjadi salah satu penyeimbang. Terlepas dari kekuatan dan orang-orang kuat yang emang berada di Angkatan Laut, tapi sebagai satu-satunya pihak yang mencegah para bajak laut untuk bisa berlayar bebas dan melakukan segala hal sesuka hati, pihak Angkatan Laut juga berhasil membuktikan diri dalam beberapa kejadian, seperti misalnya memenangkan pertarungan dalam perang melawan bajak laut Shirohige. Lalu dulu juga mereka memiliki penjara bernama Impel Down yang memiliki tingkat kesulitan kabur sangat tinggi, hingga hanya beberapa orang doang yang bisa dikatakan berhasil melarikan diri, sebelum akhirnya lagi-lagi Luffy berperan dalam menghancurkan catatan ini. Terus Angkatan Laut juga seperti yang kita ketahui juga memiliki kemampuan untuk bisa mengkontrol segala sesuatu seperti yang mereka inginkan. Bahkan untuk menghilangkan suatu pulau dalam peta bukanlah hal yang mustahil untuk mereka lakukan. Ya, gak berbeda jauh dengan Angkatan Laut. Hal yang sama juga terjadi pada Yonko yang juga disebut sebagai salah satu penyeimbang di lautan. Dimana sejak awal aja kita udah dikasih tahu betapa berbedanya mereka dari bajak laut lain. Keberadaan mereka yang ternyata berlayar di lautan terakhir atau dunia baru ya, jelas memperlihatkan kalau mereka berada di posisi yang berbeda dari kebanyakan bajak laut. Sehingga kita pun tentu mengharapkan sesuatu yang berbeda dari para Yonko yang satu persatu akan diperlihatkan oleh Oda Sensei. Ditambah, dulu juga kalau kalian ingat, ada sebuah prinsip ketika para bajak laut baru berhasil memasuki dunia baru, yang mana di sana dikatakan kalau satu-satunya cara bertahan di lautan terakhir itu adalah bergabung atau beraliansi dengan Yonko itu sendiri, atau melawan dan maju terus, yang mana kebanyakan dari mereka akan berhasil dengan mudah dikalahkan oleh Yonko. Ya, banyak sudah bukti yang memperlihatkan bagaimana para bajak laut yang satu generasi dengan Luffy aja gak bisa berbicara banyak saat berhadapan dengan Yonko. Seperti misalnya Kid yang harus rela kehilangan salah satu lengannya, lalu Kid dan aliansinya juga berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Kaido. Dari situ aja kita selalu dikasih lihat kalau emang perbedaan yang dimiliki oleh seorang bajak laut yang dilabeli Yonko emang berbeda dengan bajak laut biasa.
Apalagi kalau diingat-ingat ke momen setelah wafatnya mendiang Shirohige, di mana di situ ya bisa menjadi salah satu bukti nyata kalau Yonko memang memegang peranan penting dalam suatu keseimbangan. Soalnya gak lama dari berita Shirohige yang telah mati, para bajak laut yang berada di dunia baru mulai mencoba merebut beberapa pulau yang udah dikuasai dan ditandai sebagai pulau yang berada di naungan bajak laut Shirohige. Sehingga dari situ ya, sebuah mini chaos pun bisa kita bilang terjadi karena peperangan dan perebutan kekuasaan akan seketika ya chaos lah. Padahal hanya satu Yonko saja yang meninggal pada momennya. Nah, tentu bisa kita bayangkan bagaimana kalau para Yonko tiba-tiba menghilang seketika. Entah bakalan seperti apa peperangan yang terjadi dalam perebutan kekuasaan yang ada di sana. Well, dari sini jelas terlihat mengapa si Shichibukai terkesan seperti dianggap remeh, karena emang dari awalnya aja ya kita tahu kalau terdapat perbedaan tentang bagaimana si Shichibukai, angkatan laut dan para Yonko diperkenalkan ke kita semua. But rasanya seperti pada akhirnya sebuah fajar akan datang. Saat ini bisa kita bilang kalau era para bajak laut yang dulunya sempat menjadi si Shichibukai dan dianggap sebelah mata, udah saatnya mereka semua menunjukkan ke kita kalau apa yang kita saksikan selama ini bukanlah potensi sebenarnya dari mereka. Dengan jatuhnya beberapa Yonko saat ini guys, dan menghilangnya sistem dari Shichibukai, rasanya bisa kita bilang kalau sekarang dunia emang udah benar-benar diambang kekacauan, dan salah satu penyebab dari kekacauan itu semua juga dibuat oleh para bajak laut yang sempat menjadi Shichibukai. Kita sendiri tahu kalau organisasi Cross Guild yang terdiri dari mantan para Shichibukai malah membuat pihak angkatan laut memiliki bounty seperti layaknya para bajak laut yang selama ini dihantui oleh para pemburu. Menarik buat kita saksikan gebrakan apa yang bakal ditunjukkan oleh Oda Sensei menggunakan para mantan Shichibukai ini ke depannya. Soalnya entah itu buah Hancock, Crocodile atau Mihawk sekalipun, kita juga mungkin bisa berharap kalau sang raja dunia bawah, Don Quixote Doflamingo, bisa ikut meramaikan sekali lagi jalan cerita One Piece. Ya, semakin menarik aja saga terakhir yang mungkin bakalan benar-benar diciptakan oleh Oda Sensei ini guys. Makin gak sabar rasanya sama hal-hal yang udah menunggu di depan mata kita semua. Ya, secara gak langsung ya udah bisa kita bayangkan apa saja yang udah Oda Sensei persiapkan ke depan. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini guys. So, see you next time. Adi Sekaramelo, see you everyone. Salam Animania.